Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau sharing aja apa aja yang udah saya lakuin, khususnya di modifikasinya di Yamaha XR 155 ini. Dimana motor ini kurang lebih sudah saya pakai 1 tahun, dan saya ada ngelakuin beberapa modifikasi yang sederhana lah ya, nggak terlalu ekstrim. Oke, untuk lebih jelasnya cek it out. Jadi seperti biasa, sebelum melanjutkan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Bagian kaki-kaki dulu kali ya, yang dari bawah. Di kaki-kaki saya pakai Shinko Big Block di 805 atau biasa kita kenal ban tahu. Di depan dan belakang sama ya. Untuk velgnya sendiri saya udah ganti velg jari-jari. Karena kalau bawaannya XR itu kan velg racing ya, agak nggak masuk aja sih kesan retro, tapi velgnya racing. Ini pakai Sprint XD. Botak. Sprint XD ukurannya kalau yang depan itu 3,5 17, yang belakang itu 14,5 ring 17. Harusnya sih kalau belakang ini ring 15 ring 17 tetap, tapi pakai tapak lebar 5 inci masuk. Ini saya pakai yang 4,5 sih. Lebih cakep sebenarnya kalau pakai yang 5 inci. Jadi tapaknya lebih lebar, membuat ban tuh jadi kayak ngebuka gitu sih, lebih cakep. Tapi nggak jauh beda lah selisihnya dengan yang 4,5. Oke, kalau untuk kaki-kaki itu ada ubahan karena kita udah pakai ban yang profilnya lebih besar. Jadi kita tromolnya, karena ini jari-jari ya, tromolnya ini saya pakai punya All Fiction lama. Yang belakangnya juga sama. Nah, tapi nanti ada ubahan sedikit itu di ubahan di bosnya nih. Jadi kita ada sedikit ubahan, ada custom. Nah, kalau untuk piringannya ini aftermarket. Sebenarnya masuk sih piringan yang asli, piringan yang orinya bawaan XR itu masuk sebenarnya. Terus kalau untuk depan, satu lagi, kalian wajib ganti spakbor. Jadi mau kalian ganti velg jari-jari ataupun pakai velg standar, kalau pakai ban Shinko, spakbornya wajib diganti cuy, karena yang bawaannya itu kekecilan, gak bakal muat, harus custom sendiri. Oke, kalau untuk ubahan kaki-kaki yang di belakang sama ya, pakai tromolnya All Fiction juga. Ini juga aftermarket. Di knalpot saya pilih knalpot yang model scrambler, jadi dia di atas. Nah, kalau untuk knalpotnya itu sendiri ini di support dari Spartan Muffler ya, dari Purbalingga, lokal punya, tapi suaranya mantep cuy. Nggak ada ubahan, jadi ini knalpot PNP. Kita lihat dari sini ya, dia ini ada 3 bagian, masuknya dari dalam, dan ini nggak panas ya, ini nggak panas, jadi nggak usah sanksi kalau kita boncengan sama anak atau sama teman gitu, ini nggak usah sanksi. Ini juga nggak panas, maaf, ini panas, tapi yang panas itu hanya di bagian ini, jadi ini ketutup lah. Ini juga sudah di cover, ada covernya, jadi nggak terlalu panas. Nah, kalau untuk suaranya sendiri bisa kita coba dengar. Sound dari Spartan Muffler tipe klasik, enak, saya suka suaranya. Santai lah botak. Untuk harganya sendiri, Shinko Big Block ini kemarin saya beli di Medan, di dealernya di Shinko Tire Medan. Itu sepasang kemarin kalau saya nggak salah 4.200.000 untuk harga bannya. Kalau velgnya itu kurang lebih sama jari-jari sama tromol itu hampir 2,5 jutaan kalau saya nggak salah. Jadi untuk kaki-kaki aja mungkin saya sudah habis kurang lebih sekitar 7 jutaan kali ya untuk kaki-kaki. Dan ini juga bannya tubeless cuy, jadi ini meskipun dia jari-jari tapi udah kita custom, dia jadi tubeless karena di dalamnya kita kasih karet lagi. Nah, karet ban dalam lagi nih, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada karet ban dalam. Terus kita kasih lagi M1 untuk pelapis anti bocor. Jadi alhamdulillah saya udah pakai ini kurang lebih 7 bulan, nggak pernah bocor ataupun kempes juga nggak pernah. Paling ya kalau sedikit kempes saya isi angin seperti biasa. Dan saya sih anginnya nitrogen biar lebih ringan aja sih, karena bannya ini sendiri udah berat.
Kalau harga knalpot kemarin saya ini dari Spartan Muffler itu kalau nggak salah harganya itu sekitar 1.300 gitu ya kalau saya nggak salah, dari Spartan Muffler. Nanti nah sekarang untuk cover di samping Delta Box itu dari Lembin. Jadi memang ini sih jarang ya EKSR yang pakai ini, karena kemarin ini pre-order juga hampir 2 mingguan juga cuy buatnya. Kalau nggak salah dia juga nggak banyak produksi, hanya saya rasa nggak sampai puluhan gitu, kayaknya nggak sampai. Jadi memang masih jarang EKSR yang kita temuin pakai cover seperti ini. Ada sih ada, tapi jarang saya lihat. Karena kalau kayak yang cover dari SAC itu ya yang kecil gitu, itu udah banyak yang pakai lah. Kalau yang ini jarang, ngebuat lebih berotot aja sih kalau dari depan gini. Meskipun kalau sebenarnya dari sebelah, dari samping kayak gini sebenarnya saya kurang suka karena kelihatan agak aneh aja sih di sininya. Tapi cakep kalau kita lihat dari depan sebenarnya. Membuat lebih berotot, lebih tegap. Harganya sendiri ini kemarin sepasang 1.200.000 untuk cover Delta Boxnya. Ini besi padu dan ini PNP ya, jadi nggak ada ubahan. Ini PNP, besinya padu, mantep, padet. Yang saya suka sih dari knalpotnya Spartan ini, suaranya saya suka, modelnya yang pasti. Terus dia ngebuat, karena ini dia di atas, jadi ngebuat si swing arm ini lebih terekspos sih, jadi lebih mantep aja, lebih padat gitu, lebih kelihatan gagah aja. Karena swing arm EKSR itu kan gede gitu ya, jadi sedep aja gitu liatnya. Untuk cover radiator saya pakai dari RGR. Ini besinya bagus, platnya tebel ya. Jadi kita memang, saya rekomendasiin kalau EKSR itu pakai cover radiator. Karena apa? Karena itu tuh apa ya, kayak riskan gitu loh. Karena kalau ada batu atau apa itu takutnya pecah radiatornya. Karena dia terlalu terbuka gitu, sama sekali nggak ada covernya. Dan jarak antara radiator dengan ban itu sangat dekat gitu. Jadi kalau ada pantulan batu gitu, sanksinya takutnya langsung rusak sih. Banyak sih ya di marketplace, di online juga banyak lah yang jual. Itu kemarin dari RGR kalau saya nggak salah harganya ini kurang lebih 2,5. Untuk di stang saya pakai stang model tracker, karena stang bawaan EKSR itu juga saya saranin wajib diganti karena terlalu rendah, jadi ngebuat kita ngebungkuk, ngebuat lelah untuk berkendara, capek, pegel-pegel tangan kita kalau masih pakai stang standar. Ini sih stang model tracker ya, stang model tracker ini PNP, jadi kita nggak akan ada sambungan kabel atau ganti kabel karena PNP. Harganya kalau nggak salah 150.000-an lah, tapi tahan cukup baik, ngebuat posisi riding kita juga lebih enak, handling juga jadi lebih enak. Lampu sennya ini model retro ya, ini kalau nggak salah saya masih bohlam. Terus di sini saya kasih cover untuk melindungi kalau ada pantulan batu. Ini sih harusnya punya W175, tapi masuklah dibuat di EKSR masuk. Ini lampu tembak warna kuning, lumayan lah untuk ngedim-ngedim. Spion pakai spion model apa sih, Jokowi ya kalau orang bilang ya, jadi lebih ngebuat si EKSR ini terkesan retro tapi modern. Untuk di spakbor belakang ya saya udah ganti, ini sih harusnya punya R15. Nah kalau yang standarnya itu kan terlalu ke bawah sih ya. Nah ini saya ganti, sama ya ada juga bracket untuk lampu sennya. Dan sebenarnya lebih cakep sih nggak pakai spakbor belakang sih menurut saya. Tapi jadi susah ntar kita dibilang polisi. Terus di sini juga saya pasang sen jalu ya. Jadi ini tuh sen jalu kanan kiri. Yang ini tuh lampunya standby, hidup terus warna putih. Dan kalau kita buat jadi lampu sen itu dia juga berubah ya, otomatis jadi lampu warna putih. Klaksonnya juga udah saya ganti pakai Hella kalau nggak salah. Jadi ngebuat lebih, jadi ini sebenarnya klakson mobil sih. Jadi sesuai sama badan yang udah gede, jadi kita kasih klakson yang lebih besar.
Bagian mesin saya sama sekali nggak ada ngoprek-ngoprek, nggak ada yang saya kerjain kalau bagian mesin, karena saya memang lebih fokus ke penampilannya. Jadi kalau mesin standar, karena menurut saya motor ini meskipun cc-nya 155 tapi punya power yang sedap, power yang mantap, handlingnya juga enak, punya powernya enak juga, akselerasinya juga enak. Itu dengan catatan kalau kita pakai ban standar ya, tapi kalau kita pakai Shinko itu akan mempengaruhi handling kita, karena ban ini berat banget malah. Dan kalau untuk teman-teman yang mau tahu review ban Shinko ini dipakai di EKSR, saya juga kemarin sudah buat videonya, jadi teman-teman bisa cek biar lebih detailnya, untuk detailnya. Versi Yamaha EKSR ini emang motor yang sudah ganteng dari lahir. Jadi emang udah keren sih dari bawaannya, dari pabrikannya juga udah keren. Tapi ya namanya kita modifikator ya, kadang tetap aja ngerasa kurang puas kalau masih standar. Motor ini enak dikendarain, kalau versi standar ya, enak dikendarain, punya power yang enak meskipun dia hanya 155 cc, 1 silinder. Tapi kalau untuk speed, agility, smooth perpindahan giginya, getarannya itu enak, minim lah. Karena kan dia juga udah pakai clipper clutch, jadi slipper clutch ya. Jadi perpindahan gigi antar gigi itu lebih enak, lebih smooth, dan getaran di stang juga lebih enak, nggak terlalu bergetar. Oke, karena saya udah ngelakuin modifikasi khususnya di bagian kaki-kaki, jadi ngebuat motor ini memang sedikit kurang nyaman jika dibandingkan kita pakai yang masih standar. Ya itu sebuah konsekuensi ya, kalau untuk ngebuat sesuatu itu dimodifikasi, ngebuat lebih baik, lebih ganteng gitu ya, pasti akan mengorbankan yang namanya kenyamanan. Dan itu sih dikarenakan kita pakai ukuran ban yang lebih besar, profilnya juga lebih tinggi, lebih gede, ngebuat handling dan yang lain itu jadi terasa lebih berat. Yes, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sharing dalam video ini perihal modifikasi Yamaha EKSR 155 di motor saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.